Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tutorial bahasa Mandailing. Saya doakan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezeki dan diberikan umur yang panjang yang penuh berkah. Oke sahabat semua, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya. Ikuti terus perkembangan channel kita, agar sahabat semua tidak ketinggalan. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembahasan berikut ini. Sejarah silsilah marga Batak dari si Raja Batak hingga asal-usul marga Batak. Batak pada zaman dahulu kala mempercayai adanya penciptaan langit, bumi dan segala isinya. Pencipta tersebut tentu adalah sebuah karya, yang dimana masyarakat bangsa Batak mempercayai bahwa adalah Debata Mulajadi Nabolon sang pencipta tersebut. Penciptaannya tak beda jauh dengan penciptaan seperti dapat kita temui dalam kitab suci agama Kristen yaitu Alkitab, tepatnya kita dapat temui dalam kitab Kejadian. Tetapi khusus untuk penciptaan manusia, sangatlah jauh berbeda. Menurut legenda Batak, manusia bermula setelah perkawinan antara si Boru Deak Parujar atau salah satu dari 6 anak perempuan Batara Guru, dengan Raja Odap-Odap. Mereka dijodohkan oleh Debata Mulajadi Nabolon sewaktu mereka masih berdiam di Banua Ginjang atau surga di langit Papituhon. Karena itulah dahulu ada umpama Batak. Timus Gabe Ombun, Ombun Jumadi Udan, Mulani Tanodohot Jolma Imasian si Boru Deak Parujar. Dalam kepercayaan Batak, langit terdiri dari 7 lapis yaitu, langit pertama, adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya selalu melakukan hal-hal yang terbalik dari aturan atau suhar pambaenan. Langit kedua, adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya selalu mencuri, merampok. Langit ketiga, adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya selalu panjang lidah, suka membicarakan orang lain, atau dalam bahasa Bataknya si Ganjang Dila. Langit keempat, adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya memfitnah, lintah darat. Di sini juga tempat hukuman roh orang yang bunuh diri. Langit kelima, adalah tempat roh orang yang semasa hidupnya suka menolong orang yang tidak punya atau dermawan. Langit keenam, adalah tempat pertimbangan atau putusan Batara Guru terhadap manusia yang akan lahir. Menurut leluhur Batak, manusia yang mau lahir ke dunia akan meminta dan bertanya lebih dahulu kepada Batara Guru, bagaimana hidupnya nanti setelah lahir, dalam bahasa Bataknya, Dolok Martimbang Hatubuan ni hora-hora, debatana di ginjang suhat-suhat ni hita jolma. Langit ketujuh, adalah tempat roh orang yang semasa hidupnya baik, suci atau percaya, tempat mulajadi Nabolon, dan inilah surga. Setelah perkawinan si Boru Deak Parujar dengan Raja Odap-Odap, lahirlah anaknya kembar Dampit Marporhas. Laki-laki dinamai Raja Ihat Manisia dan yang perempuan dinamai Boru Itam Manisia. Mereka bertempat tinggal di Cianjur mula-mula. Pada saat penghuni langit atau Banua Ginjang datang mengunjungi mereka, si Boru Deak Parujar dan Raja Odap-Odap ikut naik ke langit, atau Banua Ginjang tetapi Debata Asiasi dan si Boru Naraja Inggot Paung tinggal bersama Raja Ihat Manisia dan si Boru Itam Manisia di Cianjur mula-mula. Setelah besar, Raja Ihat Manisia kawin, tetapi tidak jelas siapa dan dari mana istrinya. Apakah kembarannya atau anaknya si Boru Naraja Inggot Paung, yang jelas mereka mempunyai anak 3 orang yaitu, Raja Miok-Miok, Patundal Nabegu dan Aji Lampas-Lampas. Karena perebutan harta dan selisih paham, ketiga bersaudara itu bertengkar, akhirnya si Patundal Nabegu dan Aji Lampas-Lampas meninggalkan Cianjur mula-mula, tidak diketahui kemana perginya. Inilah permulaan sejarah Batak yang merupakan keturunan dari Raja Ihat Manisia. Kalau Raja Ihat Manisia sebagai manusia pertama dalam sejarah dan legenda Batak, lantas bagaimana hubungannya dengan si Raja Batak? Menurut legenda atau mungkin juga sejarah antara Raja Ihat Manisia dengan si Raja Batak terdapat 5 generasi. Jelasnya anak Raja Ihat Manisia seperti diterangkan pada bagian pertama ada 3 orang, yaitu Raja Miok-Miok, Patundal Nabegu dan Aji Lampas-Lampas, sebagian mengatakan Aji Lapas-Lapas. Setelah perpisahan ketiga bersaudara itu kawin, tidak diketahui dengan siapa, dan mempunyai anak Eng Banua. Anak Eng Banua ada 3 orang yaitu, Raja Ujung, Eng Domia, Raja Bonang-Bonang, dan Raja Jau. Konon, Raja Ujung adalah leluhur orang Aceh, Raja Jau adalah leluhur orang Nias, sedangkan Eng Domia adalah leluhur orang Batak. Artinya menurut legenda ini maka orang Aceh adalah saudara tua abang orang Batak dan orang Nias adalah adik orang Batak,
tetapi ada juga pendapat bahwa leluhur orang Nias adalah Raja Isumbaon, anaknya si Raja Batak. Raja Bonang-Bonang mempunyai seorang anak yang dinamai Raja Tantan Debata. Dari perkawinan Raja Tantan Debata lahirlah si Raja Batak. Si Raja Batak kawin dengan putri dari Siam, sebagian mengatakan kawin dengan manusia jadi-jadian, tetapi kalau kita berpijak pada sejarah ada benarnya bahwa istri si Raja Batak berasal dari Siam, atau benua Asia Kecil. Anak si Raja Batak ada dua orang, yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan sering juga disebut dengan Ilontungan alias Simangarata, alias Toga Datu. Semasa remaja, Guru Tatea Bulan mendapat warisan benda-benda pusaka pemberian, tulangnya, dari Siam yaitu berupa, tombak siringis, batu martaha dan cincin yang cocok pada semua jari tangannya. Guru Tatea Bulan kawin dengan si Baso Burning, yang menurut versi keturunan Borbor Marsada adalah anak gadis manusia primitif yang sudah ada di daerah Sumatera, tetapi sebagian versi mengatakan bahwa si Baso Burning adalah putri jadi-jadian atau dalam bahasa Bataknya, Boruni Homang. Karena kemampuan dan kesaktiannya, Guru Tatea Bulan dapat mengajari istrinya menjadi orang beradab. Dari perkawinannya mereka mempunyai 5 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Mereka adalah, Raja Biak-Biak atau Raja Miok-Miok Tuan Saribu Raja atau Ompu Tuan Raja Doli, Limbong Mulana, Sagala Raja dan Silau Raja, sedangkan putrinya adalah, si Boru Biding Laut atau Diakini Nyi Roro Kidul, si Boru Pareme, si Boru Anting Haomasan dan si Boru Sinta, Sanggul Haomasan, sedangkan seorang lagi yaitu Nantinjo Konon adalah waria atau banci pertama dalam legenda dan sejarah Batak. Menurut cerita, Tuan Saribu Raja dan si Boru Pareme lahir kembar dampit atau Marporhas. Raja Isumbaon adalah manusia misterius, tidak ada yang tahu cerita dan keberadaannya, tetapi kemudian disebutkan dari perkawinannya lahir 3 orang anaknya yaitu, Tuan Sorimangaraja, Raja Asi-Asi dan Sangkar Somalidang. Dari cerita di atas jelas terlihat bahwa marga pertama dalam silsilah Tarombo orang Batak adalah marga Limbong dan marga Sagala. Pertanyaan akan selalu muncul mengikuti logika, Raja Batak mempunyai 2 orang anak, tidak disebutkan mempunyai anak perempuan. Pertanyaan yang paling lumrah adalah, anak perempuan siapa yang menjadi istri mereka? Kalau memang manusia juga, berarti pada masa itu sudah ada manusia lain selain keluarga si Raja Batak. Seperti disebutkan pada episode 2, istri Guru Tatea Bulanada yang mengatakan dari kelompok orang primitif yang sudah ada di sekitar Danau Toba, dan pendapat lain mengatakan keturunan makhluk jadi-jadian atau Boruni Homang. Pertanyaan seperti itu juga muncul pada masa kekinian setelah orang Batak mengenal agama monoteis atau Kristen dan Islam pada zaman penciptaan manusia Adam dan Hawa yang mempunyai anak Kain, Habel dan Set, baca Kejadian 4 dan 5, lantas siapa dan anak siapa istri Kain dan Set? Oke, hal itu tidak perlu diperdebatkan karena sudah menyangkut masalah keimanan seseorang. Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon setelah berkeluarga, meminta hak kepada ayahandanya si Raja Batak, tetapi pada masa itu belum banyak harta benda yang bisa diserahkan si Raja Batak kepada kedua anaknya, dan memang juga bukan harta benda yang mereka minta, tetapi sangap dan kesaktian. Berikanlah kepada kami yang belum pernah kami lihat dan yang belum pernah kami ketahui. Kira-kira demikianlah permintaan Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Si Raja Batak walaupun punya kesaktian, tetapi dia tidak bisa memberikan apa yang diminta anaknya, karena itu dia meminta kepada kedua anaknya agar bersabar dan sama-sama memohon atau martonggo kepada Mulajadi Nabolon Debatana Tolu agar diberikan, sahala tua sahala harajaon. Debatana Tolu Mulajadi Nabolon mengabulkan permintaan doa mereka, maka dikirimkanlah 2 buah gulungan surat Batak. Pada gulungan pertama tulisan Arang Tombaga Agong, yang menjadi bagian Guru Tatea Bulan berisi tentang ilmu, perdukunan atau pengobatan, kesaktian, seni pahat, kekuatan, juga ilmu bela diri atau parmon sahon, dan ilmu menghilang atau pangaliluon. Pada gulungan kedua surat Tombaga Holing berisi tentang ilmu, pemerintahan, hukum, bercocok tanam dan dagang. Atau tentang surat Batak ini sedikit ada kontroversi, apakah memang sudah ada pada saat si Raja Batak atau beberapa generasi berikutnya, dan apakah diturunkan oleh Debatana Tolu Mulajadi Nabolon kepada si Raja Batak atau diciptakan oleh manusia. Hal ini masih menjadi simpang siur.
Salah seorang keturunan guru Tatea Bulan adalah Raja Biak-Biak atau Raja Miok-Miok. Kelahirannya disertai guru, hujan lebat dan angin puting beliung. Namun setelah lahir alangkah kaget dan kecewanya si guru Tatea Bulan dan istrinya si Boru Basoburning, karena yang lahir tidak sempurna sebagai manusia, tidak punya kaki dan tangan. Dia tidak bisa duduk, hanya bisa berguling-guling, karena itu Raja Biak-Biak dinamai juga Raja Gumeleng-Geleng atau Guling-Guling. Pada suatu waktu, mulai jadi Nabolon Debatanatolu turun ke bumi atau Cianjur mula-mula, dan mencobai iman atau Haporsean, guru Tatea Bulan. Mulai jadi Nabolon meminta agar guru Tatea Bulan menyerahkan anaknya Seribu Raja untuk dipotong dan dipersembahkan. Guru Tatea Bulan mengatakan, datangnya dari Tuhan atau mulai jadi Nabolon Debatanatolu. Kalau mulai jadi Nabolon meminta, saya tidak berhak menolak. Mendengar itu Raja Biak-Biak berpikir bahwa dialah yang akan dipotong atau dibunuh, dibandingkan Seribu Raja yang sempurna, dia tidak ada harganya, maka dengan tergesa-gesa dia meminta kepada ibunya agar menyuruh ayahandanya menyembunyikan dia. Guru Tatea Bulan pun menyembunyikan dia di gunung, atau Dolok Pusuk Buhit. Seribu Raja jadi dipotong dan dipersembahkan, tetapi karena guru Tatea Bulan ikhlas dan Seribu Raja tidak menolak menjadi korban persembahan, mulai jadi Nabolon menghidupkan dia kembali serta memberikan berkat atau pasu-pasu. Mulai jadi Nabolon datang dan pergi selalu dari puncak Dolok Pusuk Buhit, maka ketika dia mau kembali ke Banua Ginjang melalui Dolok Pusuk Buhit, dia melihat Raja Biak-Biak ada di situ. Raja Biak-Biak memohon kepada mulai jadi Nabolon agar disempurnakan. Mulai jadi Nabolon pun mengabulkan permohonan Raja Biak-Biak, diberi tangan, kaki, bahkan diberi sayap, ekor dan mulutnya seperti, maaf moncong babi. Pada saat itu mulai jadi Nabolon berkata, walau bentuk tubuhmu tidak sempurna seperti manusia biasa, tetapi kamu punya keistimewaan, tidak akan pernah tua, tidak akan mati dan kamu akan menjadi perantara manusia yang akan memberikan persembahan kepadaku, kuberi kamu gelar Raja Hatorusan atau juga Raja Uti. Dengan kemampuannya Raja Biak-Biak, atau Raja Miok-Miok, atau Raja Gumeleng-Geleng, atau Raja Hatorusan, atau Raja Uti dapat pergi kemanapun sesuka hatinya, namun pada awalnya dia pulang ke Cianjur mula-mula, kemudian ke Aceh dan ke bagian selatan Tapanuli daerah Barus. Telah disebutkan di atas bahwa Tuan Seribu Raja lahir kembar dampit dengan si Boru Pareme. Di kemudian hari rasa cinta tumbuh di antara keduanya dan mereka pun melakukan perkawinan incest atau sedarah terlarang. Inilah mungkin salah satu peringatan bagi masyarakat Batak sekarang apabila mempunyai anak yang lahir kembar dampit selalu dipisahkan pengasuhannya agar tidak terjadi sebagaimana antara Tuan Seribu Raja dengan si Boru Pareme. Dari perkawinan antara Tuan Seribu Raja dengan si Boru Pareme, lahirlah serang anak laki-laki yang kemudian diberi nama si Raja Lontung. Si Raja Lontung lahir di tengah hutan rimba yang belum pernah didatangi manusia, karena si Boru Pareme dibuang oleh saudaranya karena malu dengan perbutannya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa si Raja Lontung adalah keturunan si Boru Pareme dengan Babiat si Telpang yang selalu datang membawa makanan kepada si Boru Pareme, karena si Boru Pareme menolong mengambilkan tulang yang tersangkut di mulut harimau itu. Kalau pendapat ini benar, timbul pertanyaan. Mengapa dan apa penyebab si Boru Pareme berada di tengah-tengah hutan belantara? Karena tidak mempunyai alasan yang kuat, maka pendapat lebih cenderung mengatakan bahwa si Boru Pareme memang dibuang oleh saudaranya ke hutan belantara atau Tombak Longo-Longo, Harangan Rimbun Rea Parhais Haisan ni Babiat Paranggun Anggunan ni Homang karena telah diketahui saudara-saudaranya telah melakukan perbuatan terlarang, dan di hutan bertemu dengan Babiat si Telpang seekor harimau di mana ketika itu si Boru Pareme menolong harimau mengambilkan tulang yang tersangkut di mulut harimau itu dan mulai saat itu Babiat si Telpang turut dalam menjaga si Boru Pareme hingga lahirnya Raja Lontung sampai besar. Sedangkan si Seribu Raja menurut cerita pergi setelah adik bungsunya Lau Raja memberitahukan kepada abangnya Seribu Raja kalau abangnya Limbong Mulana dan Sagala Raja berniat membunuhnya karena telah melakukan hal yang dianggap tidak pantas. Tuan Seribu Raja adalah orang yang tidak betah berdiam diri di suatu tempat, dia selalu berkelana dari satu daerah ke daerah lain, dan di daerah baru itu beberapa kali dia kawin lagi. Adalah Nyai Mangiring Laut, salah satu istrinya, dikatakan adalah manusia peliharaan Lelembu, Homang, dari perkawinannya dengan Nyai Mangiring Laut lahirlah si Raja Borbor.
Setelah anaknya lahir, Tuan Seribu Raja membawa mereka ke suatu tempat di luar Cianjur mula-mula. Tempat itu sekarang dikenal dengan Parik Sabungan. Sampai saat ini masih ada kontroversi di antara keturunan Tuan Seribu Raja, siapa yang lebih dahulu lahir antara si Raja Lontung dan si Raja Borbor. Kalau dalam sejarah dan Tarombo Borbor Marsada, yang lebih duluan lahir adalah si Raja Borbor yang otomatis menjadi Siabangan atau Sihahaan. Konon menurut cerita sewaktu Nyai Mangiring Laut mengandung, si Boru Pareme datang menggoda saudaranya Tuan Seribu Raja dan terjadilah hubungan terlarang. Di lain tempat atau di daerah baru sekarang, Tuan Seribu Raja juga mempunyai istri yang tidak jelas diketahui asal-usulnya, sebagian mengatakan putri Tamil, sebagian lagi mengatakan keturunan harimau. Dari perkawinannya lahir anaknya laki-laki yang dinamai Raja Galeman atau digelari juga dengan si Babiat. Dari cerita di atas jelaslah bahwa keturunan Tuan Seribu Raja ada 3 orang, yaitu Lontung, Borbor dan si Babiat. Dari ketiga orang tersebut, di kemudian hari berkembang marga-marga yang sekarang kita kenal dengan kumpulan marga, Nyai Marata, Borbor Marsada dan Lontung Marsada. Telah diterangkan di atas, Guru Tatea Bulan mempunyai 4 orang anak perempuan. Selain si Boru Pareme, yang 2 lagi adalah si Boru Anting Haomasan dan si Boru Sinta atau Sanggul Haomasan. Kedua wanita ini kawin dengan Tuan Sorimangaraja, anak dari Raja Isumbaon. Istri Tuan Sorimangaraja sendiri ada 3 orang, yaitu si Boru Paromas atau si Boru Anting Malela, si Boru Anting Haomasan, dan si Boru Sinta atau Sanggul Haomasan. Sedangkan si Boru Biding Laut diperkirakan adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Pada masa itu, keturunan si Raja Batak terbagi atas 2 kelompok, keturunan Guru Tatea Bulan disebut dengan Ilontungon sedangkan keturunan dari Raja Isumbaon disebut Sumba. Di kemudian hari, dari 2 kelompok tadi berkembang menjadi 5 kelompok yang menjadi induk marga-marga Batak yang ada sekarang, dengan catatan bahwa keturunan dari Raja Asi-Asi, Sangkar Somalidang, Toga Laut dan keturunan Seribu Raja dari istri ketiga yaitu Raja Galeman atau si Babiat belum termasuk, karena keturunan mereka tidak jelas keberadaannya dan patut diduga ada di daerah Asahan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Binjai dan di Aceh atau Tapak Tuan, Takengon dan Kutacane. Salah seorang Boru dari Guru Tatea Bulan ialah Nantinjo yang dikatakan sebagai Banci, waria pertama dalam sejarah dan legenda orang Batak. Orang mengatakan bahwa dia sebenarnya berjenis kelamin laki-laki tetapi pembawaan dan tingkah laku layaknya perempuan sebagaimana waria yang kita kenal sekarang. Guru Tatea Bulan dan saudara-saudaranya memaksa dia supaya berumah tangga. Pada mulanya Nantinjo masih bisa memberi alasan, tetapi kemudian di belakang hari dia tidak bisa lagi mengelak anjuran dan paksaan abangnya. Dia masih berusaha untuk menolak dengan meminta sinamot sebanyak 1 perahu penuh emas, dengan harapan tidak ada yang sanggup memberikannya. Ternyata dia keliru. Ada saja orang yang datang melamar dia dengan sinamot sebanyak yang dia minta. Nantinjo tidak bisa mengelak, dia pun dibawa oleh suaminya menyeberangi danau ke tempat mertuanya. Di perjalanan, Nantinjo berpikir bahwa sesampai di tempat mertuanya, dunia akan geger apabila masyarakat mengetahui cacatnya. Maka dengan putus asa, dia berdoa atau martonggo ke Boru Saniang Naga dan Mulajadi Nabolon Debata Natolu. O ale ompung Mulajadi Nabolon, Debata Natolu na di Banua Ginjang Dohot Ho Boru Saniang Naga Pangisi ni Banua Toru, ompu-ompu ni hunik nama au tinu horsian onan, dang bulung ni dulang dang bulung ni rias, ompu ni hinalungun soada tudosan, napaila damang molo tarboto tihas, tagonan malangge pado-pado sikoru, tumagonan mameit daripada mangolu, buat ton maau beguluahon au sombaon ai sudena on soboi bihutaon. Setelah berkata demikian, Nantinjo melompat ke tengah danau dan tenggelam. Pada saat berangkat dari Cianjur mula-mula, dia dibekali dengan alat tenunnya yang selalu dia pakai semasa gadisnya, bersama buluhot atau pamunggasan yang terbuat dari bambu. Setelah Nantinjo tenggelam, semua peralatan itu mengapung sehingga orang yang menemukan mayat Nantinjo juga menemukan semua peralatan tenun tersebut dan membawanya ke darat. Nantinjo dimakamkan di Malau bersama semua peralatannya. Di kemudian hari dari makamnya, buluhot tersebut tumbuh bambu besar atau bulu godang yang ada sampai saat ini di 3 Malau dekat Simanindo, dan tempat tersebut sampai sekarang dianggap sebagai tempat keramat. Telah diterangkan di atas bahwa Raja Isumbaon ada 3 orang yaitu, Tuan Sorimangaraja,
Raja Asi-Asi dan Sangkar Somalidang. Tuan Sorimangaraja mempunyai 3 orang istri, 2 orang diantaranya adalah putri guru Tatea Bulan yaitu Siboru Anting Haomasan dan Siboru Sinta, atau Sanggul Haomasan, atau kalau zaman kekinian tentunya itu terlarang, karena dia mengambil istri dari putri bapak tuanya, tetapi pada masa itu karena memang penduduk di sekitar Danau Toba masih sangat jarang, hal tersebut adalah lumrah. Masih menjadi kontroversi karena berbagai versi di mana versi umum dikatakan istri Tuan Sorimangaraja adalah 3, si Anting Homasan yang dikenal Siboru Paromas atau Knai Ambaton, Siboru Biding Laut atau Knai Rasaon, dan Siboru Sanggul Haomasan atau Knai Suanon, di mana tidak diketahui asal-usul Siboru Sanggul Haomasan. Namun menurut sumber ini dikatakan Boru Guru Tatea Bulan hanya 4 sesungguhnya adalah 5 di mana Siak Kangan adalah Siboru Biding Laut, dan Siboru Sanggul Haomasan adalah Boru Ni Guru Tatea Bulan, sedangkan Siboru Paromas, Siboru Anting Malela tidaklah sama dengan Siboru Anting Haomasan Boru Ni Guru Tatea Bulan melainkan Siboru Anting Malela. Siboru Paromas ini bukanlah Boru dari Guru Tatea Bulan namun dari pihak lain yang belum diketahui informasinya atau informasi ini bisa kita lihat dari Tarombo Ni Borbor atau lagu Tarombo Ni Borbor. Dari istri pertama Tuan Sorimangaraja dia mempunyai anak yang dinamai Tuan Sorbadi Julu, Knai Ambaton, dan dari istri kedua juga seorang, Tuan Sorbadi Jae atau Knai Rasaon. Dari istri ketiga Tuan Sorimangaraja mempunyai anak dan diberi nama Tuan Sorbadi Banua atau Knai Suanon. Ketiga istrinya dengan panggilan nama anaknya lebih terkenal daripada Tuan Sorimangaraja sendiri. Hal ini terjadi karena Tuan Sorimangaraja adalah orang tidak betah berdiam diri. Dia berkelana dari satu daerah ke daerah lain sambil memberikan pengobatan kepada orang-orang yang memerlukan kepintarannya. Istri ketiga Tuan Sorimangaraja yaitu Siboru Sanggul Haomasan lebih duluan melahirkan daripada istri kedua atau Siboru Anting Haomasan. Karena itu Siboru Anting Haomasan selalu bermuram durja dan selalu mengandung. Dalam andungnya, sering sekali keluar kata-kata penyesalan, kata-kata putus asa, karena pada masa itu seorang wanita yang sudah kawin belum dianggap sebagai perempuan apabila belum melahirkan keturunan untuk menyambung tali kehidupannya. Kendati sudah lama kawin, mulai jadi Nabolon Debatan Atolu belum memberikan Siboru Anting Haomasan keturunan untuk membuktikan dia sebagai perempuan yang sempurna. Tentunya sekarang pikiran seperti itu sudah bukan zamannya lagi, tidak mempunyai keturunan tidak semata-mata karena kekurangan istri, bisa juga si suami. Kendati demikian masih ada juga orang, khususnya orang Batak yang masih menganut pemikiran manusia zaman dulu, dan itu dijadikan pembenaran untuk berpoligami. Demikianlah Siboru Anting Haomasan, setiap hari sebelum matahari terbit, dia sudah pergi ke pinggir danau, siang hari bernaung di bawah pohon besar, beringin namardang katu langit, di malam hari selalu menyendiri, songon tandiang nahapuloan. Tidak pernah terlihat ceria di wajah Siboru Anting Haomasan. Sebagaimana diceritakan bahwa Siboru Biding Laut lama tidak diberikan keturunannya, dalam keputusasaannya dia menceburkan diri ke danau, tetapi dia tidak tenggelam. Tubuhnya terombang-ambing di danau kian kemari, dipermainkan ombak seperti nasib yang mempermain-mainkan kehidupannya. Entah berapa lama dia terombang-ambing sampai akhirnya terdampar di daratan, begitu sadar dia memandang nanar ke kejauhan, ke arah Dolok Pusuk Buhit. Ternyata Tuan Sorimangaraja sedang mencarinya di sekitar Cianjur mula-mula, karena tidak ketemu, dia pun menyeberangi danau sambil martonggo agar mula jadi Nabolon menyelamatkan Persinondukna, Siboru Anting Haomasan. Doanya terkabul, di seberang danau dia menemukan Siboru Anting Haomasan dalam kebingungannya, dia membawa istrinya ke arah Habinsaran. Di suatu tempat yang dirinya subur, Tuan Sorimangaraja mendirikan atau mamuka pemukiman bagi mereka. Tetapi memang dasarnya Tuan Sorimangaraja yang tidak pernah bisa berdiam diri, dia pun meninggalkan perkampungan mereka, berkelana entah kemana. Anak Tuan Sorimangaraja, si Ambaton dan si Suanon tumbuh berkembang tanpa pengasuhan ayahnya, demikian juga dengan si Rasaon, yang kemudian dilahirkan dari rahim Siboru Anting Haomasan. Mereka tumbuh jadi pemuda yang mandiri. Karena Tuan Sorimangaraja sangat jarang bertemu dengan mereka, demikian juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling tempat mereka tinggal, maka ketika ada yang bertanya siapa pemuda-pemuda yang gagah tersebut, maka yang lain selalu menjawab, anaknya Nai Ambaton untuk si Ambaton, anaknya Nai Suanon untuk si Suanon,
anaknya Nairasaon untuk si Rasaon. Bermula dari panggilan-panggilan tersebut, akhirnya orang lain lebih mengenal mereka dan keturunannya kemudian dengan sebutan Naiyambaton, Nairasaon dan Naisuanon. Keturunan mereka menjadi kelompok marga-marga di kemudian hari. Dengan demikian maka kelompok marga-marga Batak menjadi 5 induk, yaitu kelompok Lontung, untuk keturunan si Raja Lontung anak Saribu Raja dengan si Boru Pareme. Kelompok Borbor, untuk keturunan Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja atau Malau Raja, dan si Raja Borbor anak Saribu Raja dengan Nai Mangiring Laut, sekarang ini sering disebut dengan Borbor Marsada. Kelompok Naiyambaton, untuk semua keturunan Tuan Sorimangaraja dari istri pertama si Boru Anting Malela atau si Boru Paromas, sekarang ini sering disebut dengan Parna atau Parsadaan Raja Naiyambaton. Kelompok Nairasaon, untuk semua keturunan Tuan Sorimangaraja dari istri kedua si Boru Anting Haomasan, yang adalah adik kandung si Boru Paromas. Kelompok Naisuanon, untuk semua keturunan Tuan Sorimangaraja dari istri ketiga si Boru Sinta atau Sanggul Haomasan. Dari 5 kelompok marga-marga tersebutlah penyebaran marga-marga yang kita kenal sekarang ini, tetapi dengan pertanyaan, bagaimana dengan keturunan Raja Asi-Asi dan Sangkar Somalidang? Menurut cerita, kedua anak Raja Isumbaon tersebut pergi ke arah Dairi dan ke kaki Gunung Sibayak Karo, dan dari keturunan merekalah marga-marga yang ada sekarang di daerah itu. Pada cerita berikut, tidak semua marga-marga akan diterangkan, dan kebenaran dari cerita-cerita itu kembali kepada masing-masing marga, karena pada dasarnya legenda adalah cerita rekaan, khayalan, yang bisa benar bisa tidak, tetapi paling tidak cerita tersebut pernah beredar di tengah-tengah masyarakat. Salah satu yang sangat penting menjadi pijakan dalam mengikuti cerita legenda adalah, tidak lebih dahulu a priori kontra apabila cerita tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita tahu atau pernah kita dengar. Penolakan terhadap legenda akan membuat kita tidak akan dapat mendalami dan memahami nilai-nilai yang tersembunyi pada cerita tersebut. Perlu juga disepakati, bahwa penulisan cerita legenda ini bukan untuk mengurangi keimanan seseorang dan bukan pula mengajak pembaca untuk kembali ke Hasipelebeguon, karena nilai-nilai pada cerita legenda Batak adalah filsafat, berbeda dengan nilai-nilai religi. Sekian untuk pembahasan kita kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena admin juga masih dalam tahap belajar, silakan beri komentar dan kritik yang sifatnya membangun, agar kita bisa belajar untuk lebih baik lagi tentang sejarah, ataupun budaya kita. Terima kasih, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya sahabat tutorial bahasa Mandailing. Salam maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.